Justinus Ivan Channel. Subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus Darbuah di pembelajaran matematika kita pada hari ini untuk kelas 5. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Tetap sehat dan semangat ya. Nah, Bapak sudah sampaikan minggu lalu bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan rute perjalanan di halaman 60 buku paket ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang menggambar denah letak benda. Penasaran tentang pembelajaran hari ini? Kita langsung saja ke pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku di rumah siapkan bukunya, buku catatan, buku latihan, kemudian buku paketnya. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 60 ya. Di awal video tadi Bapak sudah sampaikan pada hari ini kita akan belajar tentang menentukan rute perjalanan. Nah, perhatikan di situ ya, di buku paketnya. Arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu disebut rute perjalanan. Misalkan kalian seperti dari Teluk Jauh ke Palangkaraya, kalau misalkan kalian jalan-jalan berarti itu namanya rute perjalanan. Kalian lewat mana? Kalian lewat TW, kemudian banyak asumsi untuk perjalanan mana yang lebih dekat kita memilih ya. Itu namanya rute perjalanan. Rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Nah, di sini kita akan tersedia petunjuknya itu dari arah mata angin ya. Itu sudah Bapak jelaskan kemarin. Untuk menuju ke suatu tempat kadang tersedia lebih dahulu satu rute yang dapat dilalui. Jadi jika ingin cepat sampai di tujuan kita dapat memilih rute yang pendek. Jadi biasanya kalau kita perjalanan, biasanya itu kita mempunyai ada yang namanya jalan yang khusus untuk cepat kita sampai. Misalkan dari rumah kalian ke sekolah, itu ada kalian bisa mutar untuk panjang, kemudian ada yang pendek, rute yang pendek ya. Di situ dijelaskan tadi jadi jika ingin cepat sampai tujuan kita dapat memilih rute yang pendek. Berarti ada rute yang pendek, ada yang panjang. Jadi kita memilih. Kalau kita biasanya kalau rute yang pendek itu biasanya masih katanya jelek jalanan apa, tapi cepat. Kalau kita mau yang jauh panjang biasanya itu bagus jalannya ya. Nah, di sini lihat di buku paketnya, di situ ada gambar ya. Ada gambar di situ. Berdasarkan denah di atas kita dapat menentukan beberapa rute dari sekolah menuju rumah Adit. Nah, di papan ini Bapak sudah gambarkan ya, sudah gambarkan yang seperti yang di buku kalian. Menentukan rute perjalanan. Nah, di situ berdasarkan denah yang ini kita dapat menentukan beberapa rute dari sekolah menuju rumah Adit. Dari sekolah ke rumah Adit ya, rumah Adit. Nah, di sini ada rute. Kita tahu ada nama-nama jalan di sini. Ada nama Jalan Kancil 1, kemudian Jalan Elang, Jalan Elang 2, 1, 2 dan 4 ya. Nah, di sini untuk menentukan rute perjalanan kita tahu dulu tempat-tempat umum ya, seperti pasar, di mana pasarnya, kemudian bank, kemudian toko-toko yang dikenal di situ supaya kita lebih gampang untuk sampai ke tempat tujuan. Seperti yang ada Bapak gambarkan ini, seperti yang ada di buku. Jadi kita gambar tempat-tempat yang dikenal seperti bank, taman bermain, kemudian puskesmas, kemudian toko. Itu biasanya orang tahu ya. Misalkan kita ke tempat yang kita tuju, kita bertanya sama orang, lihatlah tempat ini. Nah, itu yang perlu. Nah, di sini ada dua rute perjalanan ya di buku paketnya. Perhatikan rute pertama dan rute kedua. Dari sekolah menuju ke arah barat. Dari sekolah menuju arah barat, berarti dia lurus ini. Ini kita lihat dari sekolah. Ini kita dari sekolah di sini, titik acuan di sini ke arah barat. Jadi ke arah barat, kemudian melalui Jalan Kancil 2.
melalui jalan kancil 2, ini jalan kancil 2, kemudian sampai melewati puskesmas. Ini puskesmas, kita lewati puskesmas dan rumah dinas di perempatan jalan belok ke utara, di perempatan jalan belok ke utara. Ini jalan elang ya, melewati jalan lewat di ini perempatan, ini namanya perempatan. Kemudian kita ke utara, bukan belok kanan, tetapi kita mengacu pada arah mata angin. Kita ke utara melewati jalan elang ya. Ya, belok ke utara melalui jalan elang, kemudian sampai ujung, ini ujung jalan, belok ke barat, ini belok ke barat, ini belok ke barat lagi, belok ke barat, melewati jalan kancil 1, rumah Adit di sebelah kiri. Nah, itu kan gampang sekali. Nah, itu. Kemudian ada berarti jalannya itu ke sana, lurus, kemudian belok. Nah, ini pendek ya. Rute yang kedua di sekolah ya, dari sekolah lurus ke arah barat. Nah, lurus ke arah barat melalui jalan kancil 2, ini jalan kancil, sampai melewati perempatan jalan dan pasar. Nih. Ya, ini dilewati, berarti kita lurus. Tadi kita belok ke utara, ini kita lurus ke barat. Kemudian setelah menemui pertigaan, ini pertigaan maksudnya ya, ini pertigaan di ujung pertigaan, belok ke arah utara. Jadi kita ke arah utara, ini utara ke atas ya, melalui jalan elang 1, tuh ya, jalan elang 1. Di pertigaan jalan berikutnya belok ke arah timur, di sini. Ke arah timur berarti kita ke sini. Nah, ke arah timur, rumah Adit ada di kanan jalan. Ya, berarti ada 2 rute, mana yang kalian pilih ya. Nah, jika sepulang sekolah Adit ingin segera tiba di rumah, Adit dapat memilih rute pertama karena rutenya lebih pendek daripada rute kedua. Berarti rute pertama itu yang ini ya. Berarti ini jalan elang 1, jalan elang 2, di sini jalan elang 4. Jadi nama-nama jalan itu harus perlu juga ya. Nah, itu tentang menentukan rute perjalanan. Nah, di sini di halaman 62, buku paketnya buka halaman 62 sudah di situ. Menggambar dena dan rute perjalanan ya. Di sini nomor 1, perhatikan, buatlah sebuah dena yang menggambarkan rute perjalanan dari rumahmu menuju sekolah. Jadi dari rumahmu ke sekolah, rapikan ya. Buatlah di selembar kertas, jadi kalian buat, kemudian tentukan rumahmu sebagai titik acuan. Seperti yang tadi, titik acuannya ini berada di sekolah ke rumah Adit. Tapi kalau kalian dari rumah kalian, titik acuannya ke rumah kalian ke sekolah ya. Kemudian buatlah posisi kalian tempat-tempat umum, seperti ada, kalau misalkan ada sekolah yang kalian lewati, kemudian ada bank, ada pertigaan, ada perempatan, toko apa yang paling dikenal di sini ya. Itu kemudian perhatikan contohnya, ada contoh. Nah, jangan lupa kalian pakai arah mata angin untuk menentukan rute perjalanan nantinya dari rumah kalian ke sekolah ya. Di sini sebenarnya di sini ada kerja kelompok, tapi bisa kalian kerjakan sendiri ya di rumah. Nah, buatlah denamu dengan rapi dan menarik. Jadi rapi dan menarik. Jangan asalkan kalian kerjakan ya. Rapi dan menarik. Itu kuncinya. Itu ada poinnya nanti, mana yang rapi dan mana yang tidak rapi dan menarik untuk dilihat ya. Orang pasti untuk lihat gambar kalian itu namanya menarik untuk dilihat ya. Tuliskan keterangan di bawah gambar beberapa rute perjalanan yang dapat kamu lalui dari rumah menuju sekolah. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ada 2 rute. Jadi kalian jelaskan seperti itu.
Rute pertama, kalau ada 2 rute perjalanan dari rumah ke sekolah, kalian tulis rutenya ya. Oke. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Diskusikan hasil kepada teman sebangku saya. Itu enggak usah ya. Jadi, berapa banyak rute perjalanan yang dapat kamu lalui dari rumah ke sekolah? Itu kamu harus tulis di situ nantinya. Rute perjalanan mana yang lebih dekat bila ada 2 atau 3 rutenya nanti. Tuliskan. Rute perjalanan mana yang paling jauh, kemudian bandingkan rute perjalanan ini. Nomor 4 tidak usah kalian jawab lah, karena kalian ini sendiri, tidak ada temanmu. Itu saja ya. Jadi kalian tulis, kemudian pertanyaannya itu kalian jawab. Mungkin sudah sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang menentukan rute perjalanan. Nah, di situ nanti kita lihat hasil pekerjaan kalian ya. Bapak tunggu, tulis di gambar di situ sudah ada petunjuknya ya, di kertas karton atau di mana yang bisa, yang kalau lebih bagus kalau agak besar ya, jangan di buku catatan. Ingat, jangan di buku catatan, tetapi di kertas yang agak besar ya, di kertas karton apa segala macamnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tentang menentukan rute perjalanan itu kalian paham ya. Oke. Matematika asik dan menyenangkan. Jangan bosan-bosannya belajar matematika, karena matematika asik ya. Oke, Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, makan makanan bergizi, tetap berolahraga supaya tetap sehat dan semangat. Oke, salam sehat. Dah.